Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan kami dari kelompok 5 di mata kuliah Geometri Analitik. Izinkan saya untuk kembali memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sulastri Utami dan rekan saya Mukminah. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang persamaan garis bentuk normal. Tentang persamaan garis bentuk normal. Suatu garis dapat ditentukan dengan menentukan panjang P yang tegak lurus atau normal dari titik asal ke garis tersebut, dan sudut alfa yaitu sudut arah positif yang dibentuk oleh sumbu X dengan garis normalnya yang ditetapkan sebagai arah dari titik asal terhadap garis. Di sini untuk penjelasannya bisa dilihat dari gambar berikut. Di sini yang pertama ada garis L dan ada normal garis yang tegak lurus dengan garis L. Nah, yang garis biru ini adalah garisnya, sedangkan yang garis merah itu adalah garis normal yang tegak lurus dengan garis L. Kemudian di sini proyeksi tegak lurus OM pada ON adalah OR. Di sini OR adalah proyeksi OM pada ON. Sebelumnya kan sudah belajar tentang trigonometri. Kalau ingin mencari panjang ON, OR dengan menggunakan rumus trigonometri. Nah, rumusnya yaitu cos alfa sama dengan B per C, sin alfa sama dengan A per C, tangen sama dengan A per B. Kita bisa menggunakan rumus ini untuk mencarinya. Secara langkah yang sama kita bisa mencari proyeksi MP. Kemudian RQ adalah proyeksi MP pada ON. MP ini jika diproyeksikan ke R, kemudian P-nya diproyeksikan ke I, sehingga RQ proyeksi dengan tegak lurus dari PN ke N. Kemudian RQ sama dengan MQ aksen sama dengan Y sin alfa. Jadi OR plus RQ sama dengan OQ sama dengan P. OR-nya adalah X cos alfa dan RQ-nya adalah Y sin alfa. Ini merupakan garis bentuk normalnya. S cos alfa plus Y sin alfa sama dengan P. Ini merupakan garis bentuk normalnya. Persamaan garis bentuk normal dari persamaan garis lurus, panjang normalnya P dan besar sudut normalnya adalah alfa. Jadi X cos alfa plus Y sin alfa dikurangin P sama dengan 0. Perlu diingat bahwa P adalah besaran positif karena dia merupakan panjang dari sumbu koordinat atau jarak ke garis berpotongan dengan garis normal. Di sini ada pengecualiannya, kecuali kasus garis melalui titik asal. Kalau titiknya melalui titik asal, maka jaraknya atau P-nya adalah 0. Sekarang reduksi persamaan ke bentuk normal. Untuk menunjukkan bagaimana mereduksi persamaan umum garis lurus AX plus BY plus C sama dengan 0 ke bentuk normal. Langkah yang pertama, kita kalikan masing-masing ruas dengan konstanta K. Artinya, ini kita kalikan dengan ruas K, maka akan terbentuk dengan persamaan yang seperti ini. KAX ditambah KBY ditambah KC sama dengan 0. Jika dibandingkan dengan persamaan garis bentuk normal sebelumnya, maka tadi kan bentuk yang sebelumnya itu kan berbentuk X cos alfa ditambah Y sin alfa dikurangin P sama dengan 0. Kalau dibandingkan dengan bentuk yang tadi,
yaitu KAX ditambah KBY ditambah KC sama dengan 0. Nah, ini ada kesamaannya, yaitu cos alfa sama-sama koefisien dari variabel X. KAX koefisien dari variabel X, maka ini sama. Jadi KA sama dengan cos alfa dan BY sama dengan sin Y, dan konstantanya itu sama. Sama KC sama dengan min P. Jika dua persamaan pertama masing-masing dikuadratkan kemudian dijumlahkan, maka akan diperoleh bentuk persamaan yang seperti ini. Jadi persamaan yang pertama kita kuadratkan dan persamaan yang kedua kita juga kuadratkan. Jadi persamaan yang pertama K kuadrat A kuadrat sama dengan cos kuadrat alfa. Persamaan yang kedua K kuadrat B kuadrat sama dengan sin kuadrat alfa. Jika kita jumlahkan, maka kita akan memperoleh persamaan yang seperti ini. K kuadrat A kuadrat ditambah K kuadrat B kuadrat sama dengan cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa, dimana perbandingan trigonometri cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa sama dengan 1. Hingga demikian K kuadrat A kuadrat ditambah K kuadrat B kuadrat sama dengan 1, K kuadrat A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 1. Nah, karena di sini sama-sama K kuadrat, maka kita bisa jadikan 1. Jadi K kuadrat sama dengan 1 per A kuadrat ditambah B kuadrat, sehingga diperoleh K kuadrat sama dengan 1 per A kuadrat ditambah B kuadrat, karena K sama dengan 1 per plus min akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kita kembalikan ke rumus K AX plus BY plus C sama dengan 0, dimana cos alfa sama dengan A per plus min akar A kuadrat ditambah B kuadrat, sin alfa sama dengan B per plus min akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Tanda plus minus tadi yang berada di depan tanda akar dipilih sedemikian hingga P bernilai positif, dan tanda pada konstantanya yaitu min P dalam bentuk normal adalah negatif. Hal ini berarti tanda yang harus dipilih yang berlawanan dengan bentuk konstanta pada persamaan asal yaitu C. Jika C-nya bernilai negatif, maka P yang dipilih bernilai positif. Jika C-nya positif, maka P-nya kita pilih yang negatif. Nah, jika dalam persamaan C sama dengan 0 tetapi B tidak sama dengan 0, maka tanda diambil sedemikian hingga koefisien Y dalam bentuk normal harus positif, yaitu diambil tanda yang sama dengan tanda pada koefisien persamaan asal. Jika dalam persamaan B sama dengan C sama dengan 0 tetapi A tidak sama dengan 0, maka tanda dipilih sedemikian hingga koefisien X adalah positif, seperti AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, di sini ada contoh reduksi persamaan 3X min 4Y min 15 sama dengan 0 ke dalam persamaan normal dan buat sketsa grafiknya. Nah, sebelum kita masukkan ke rumus, nah kita tentukan A, B, dan C-nya. Nah, di sini A sama dengan 3, B-nya sama dengan min 4, C-nya sama dengan min 5. Nah, kita tentukan nilai K-nya. Rumus K-nya itu K sama dengan 1 per plus minus akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kita masukkan A, B-nya tadi sama dengan 1 per plus minus akar 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat sama dengan 1 per plus minus 5. Karena di sini C-nya min 15 yang berarti bertanda negatif, maka K kita pilih yang bertanda positif, yaitu K sama dengan 1 per 5. Kemudian kalikan ke persamaan asal
Nah, diperolehlah 3x min 4y min 15 per 5 sama dengan 0, atau juga bisa ditulis dengan 3 per 5x min 4 per 5y min 3 sama dengan 0, yang menunjukkan bahwa cos alfanya itu 3 per 5 dan sin alfanya sama dengan min 45 min 4 per 5 dan p nya sama dengan 3. Selanjutnya, untuk membuat sketsa grafiknya, pertama-tama kita tentukan tan alfanya. Tan alfanya yaitu rumusnya tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Nah, tadi sin alfanya min 4 per 5 dan cos alfanya 3 per 5. Nah, kita masukkan ke dalam rumus dan hasilnya itu sama dengan min 4 per 3, yaitu sama dengan y per x. Nah, berarti di sini sudah kita ketahui y-nya yaitu min 4 dan x-nya itu 3. Dengan demikian, alfanya adalah sudut yang berada di kuadrat 4. Maka besar sudut alfanya dapat kita temukan, yaitu alfa sama dengan 360 dikurangi 53,13, hasilnya 306,17. Nah, sudut A dapat kita konstruksikan dengan memplot titik N, yaitu 3, min 4. Nah, 3 tadi kita sudah temukan. Tadi 3-nya itu x dan min 4-nya itu y. Tan alfa sama dengan min 3 sama dengan yx pada bidang koordinat. Kemudian buatlah garis berarah 0n sebagai normal garis. Maka ukuran sudut XON ini sama dengan alfa. Lukislah garis yang dicari adalah garis yang tegak lurus dengan 0n pada titik Q, sedemikian hingga 0Q sama dengan P sama dengan 3, seperti di gambar grafik